من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون bal naqdhifu balik melempar atau menembakkan sapa ingsun narmi tegese melempar atau menembak sapa ingsun bil haqqi kelawan barang hak artine hak al imani tegese iman ditembakaken alal batili ing atase barang batil artine batil al kufriyo kufur fayadmaruhu sause ditembakkan fayadmaruhu mongko melenyapkan apa hak ing batil yuzhibuhu tegese ngilangaken apa hak ing batil faizan mongko arikalane iki yuzhibuhu huwa utawi batil iku zahiqun barang kang ilang atau lenyap zahibun tegese lenyap apa batil wa damaghahu utai artine lafal damaghahu fil asli ing dalem asale iku asaba mikenani sapa si wong dimaghahu ing dimag ya kepala itu asal artinya dima itu otak itu ya dimag itu otak dimaghahu ing sirai madrub asoba mengenani sapa si wong dimaghahu ing sirai ya ing otake lah ya otake madrub dikenani bidorbi kelawan dipukul wa huwa uti dimag iku maqtalun wa huwa uti dimag iku maqtalun apa itu panggonane kematian iku maqtalun panggonane kematian. Maksudnya kata-kata damagho itu yadmaghu itu loh yang sedang ditafsiri itu yadmaghu itu asal maknanya adalah orang menghantam musuh yang dihantam persis ya di batang kepala itu bagian belakang itu orang dihantam entah itu pakai pedang atau pakai apa kalau yang kena itu adalah bagian otak itu otak belakangnya dihantam ya mati karena itu anggota badan yang bagian badan yang sangat vital ya. Jadi kalau terhantam dengan keras mati orangnya itu berbeda dengan bagian tubuh yang lain ya punggung kaki apanya ya itu dihantam ya walaupun rusak sakit tetapi tidak sampai mengakibatkan kematian. Lain kalau dimag itu otak sama dengan orang jatuh atau apa kalau pas kena bagian otak bisa gegar otak kalau sedikit kalau tidak terlalu keras kalau keras menimbulkan kematian. Kalau itu kalimat Arab damagha yadmaghu itu mengenai otaknya pukulan yang mengenai otak
Nah, inilah gambaran dari pertarungan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran yang dipresentasikan melalui keimanan, kebatilan yang dipresentasikan melalui kekufuran. Iman, hak, itu kebenaran, semuanya ada di situ. Kufur, batil, yang batil-batil itu dipimpin oleh kufur itu. Ketika bertarung antara yang hak dan yang batil, oleh Allah yang hak itu bisa langsung menghantam kebatilan. Iman itu menghantam kekufuran, sehingga kekufuran yang dihantam pada bagian otak itu langsung lenyap, langsung mati. Sudah sering saya sampaikan, yang namanya hak itu punya daya kebenaran ini tidak bisa ditutup-tutupi, ya. Daya dobraknya itu sangat kuat, sangat kuat. Ya, satu contoh, orang-orang kafir Quraisy, ya, para dedengkotnya dulu, walaupun memusuhi Nabi itu sangat-sangat luar biasa, tetapi ketika mereka mendengar Quran, mereka tercengang. Walaupun hatinya menolak mentah-mentah Quran, tetapi ketika mereka mendengar bacaan Quran, mereka luluh hatinya, ya. Hati yang sudah sangat membatu dan membaja itu sangat keras, mendengar Quran tetap saja mereka itu kalang kabut. Karena itulah Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas bin Syuraik, 3 orang tokoh itu walaupun melarang bawahannya jangan sampai mendengarkan Quran, mereka bertiga secara sembunyi-sembunyi kalau malam itu mencuri dengar bacaan Nabi. Sampai-sampai mereka bertiga ketemu tanpa disengaja, sama-sama ingin mendengarkan bacaan Quran dari rumah Nabi itulah. Lah itulah yang namanya hak kebenaran, ya. Kebenaran itu tidak bisa ada orang yang bisa menutupi rapat-rapat. Pasti daya dobraknya itu mengena kepada hati sekeras, setebal apapun itu hati. Karena itulah sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti tidak ada orang yang akan mampu untuk membendung agama Islam, ya. Ini menjadi kenyataan yang bisa dilihat dengan mata, ya, betapa bencinya, ya, orang-orang barat terhadap agama Islam. Ya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu memusuhi Islam luar biasa. Kamu harus paham itu, ya. Sejak perang dunia, sejak perang salib. Perang salib itu tahun 999. Ya, dimulai itulah, ya, sampai tahun 1000, 1100, 1200, 2 abad lebih perang salib itu. Ya, Barat dengan Timur, orang-orang Nasrani yang menggunakan salib itu sebagai penyemangat dan simbolnya itu menyerang Baitul Maqdis sana, sampai akhirnya mereka kalah, ya, di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi. Perang sampai lama, tetapi kekalahan secara lahir tidaklah menghentikan perang salib. Apa perangnya? Terus saja berjalan.
Ya sampai hari ini mereka tidak mau kita itu bisa menyaingi mereka. Sampai penjajahan abad 15, 16, 17 penjajahan terus itu adalah ya susulan-susulan dari perang salib. Apakah penjajahan itu berhenti? Secara militer berhenti, secara militer, tetapi di luar sisi militer masih terus. Ekonomi, budaya, pendidikan, mereka itu terus menggunakan sektor-sektor itu ya untuk ya menyerang kita umat Islam itulah. Lah itu perang salib terus sampai hari ini. Nah, tetapi mereka yang melancarkan perang salib terus-terusan gimana? Di sana warga mereka hampir setiap hari ada yang masuk Islam. Perang salib bertujuan untuk menghapus agama Islam, menghapus la ilaha illallah dari atas bumi ini. Tetapi tidak mungkin berhasil, justru la ilaha illallahnya masuk ke rumah-rumah mereka, ke kamar-kamar mereka, bukan hanya rumah, anak saudara mereka itu banyak yang masuk Islam. Nah itulah itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Ya. Sama dengan zaman Nabi. Nabi hanya beberapa gelintir orang, ya sekelilingnya semuanya kufur. Tidak sekedar kufur biasa, kufur yang sangat kuat, kokoh, ya, menyerang, memusuhi. Tetapi pada akhirnya yang kufur itu tumbang namanya. Itulah fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu, walakum lan iku tetep kadue sira kabeh ya kufar Makkah, he wong-wong kafir Mekah, al wailu utawi cilaka, al adzabu ya siksa, asyadidu kang berat apa azab, wail mimma mergo barang to saking barang, tasifuna kang podo nyipati, podo menggambarkan sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah disifati bihi kelawan ma, bayane ma minaz zaujati nyatane anane istri, awil waladi atau anane anak, anane putra. Walakumul wailu mimma tasifun, yaitulah kebatilan yang dipegangi oleh orang-orang kafir. Itulah tidak sebatas lenyap, ya, terhalau dan tertembak oleh hak, tetapi mereka yang menjadi pengikut kebatilan, kebatilannya akan membuahkan kecelakaan dan kesengsaraan. Apa kebatilannya itu? Ya, penggambaran mereka tentang Gusti Allah, di mana mereka mengatakan Gusti Allah punya istri atau Gusti Allah punya anak. Nah itulah mimma tasibun. Itu bukanlah omong yang tidak berarti, omong yang sangat serius sekali dan nantinya akan melahirkan kesengsaraan yang sangat-sangat berat. Itulah walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Walahu lan iku tetep kadhe Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, man utawi wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wal ardi lan ing dalem bumi, milkan saking arah memiliki, waman lan wong waman utawi wong indahu kang ana ngarsane Gusti Allah, ayil malaikatu tegese para malaikah, ya lafal man iku mubtadaun mubtada, khabaruhu uti khabare mubtada iku la yastakbiruna,
lafal la yastakbiruna itu khabarnya. Waman utawi wong indahu itu iku la yastakbiruna ora podo gemede sapa man, ora gemede an ibadatihi saking nyembah Gusti Allah, wala yastahsiruna lan ora podo lemah kabeh ya, ora podo loyo kabeh itu ya. La ya'yauna ya, la ya'yauna tegese ora podo loyo kabeh. Loyo aya itu tidak bisa berjalan itu ya, loyo itu ya. Artinya kebenaran tadi itu, sekali kebenaran menembak kebatilan, maka lenyaplah kebatilan itu, lenyap, hancur, dan pengikutnya akan menanggung resiko kebatilan yang dipegangi pada nantinya itu. Kenapa itu ya? Gusti Allah teramat sangat kuat ya, tidak ya sudah, nggak usah Gusti Allahnya ya, makhluk yang dekat dengan Gusti Allah, wah itu juga sangat-sangat kuat. Siapa makhluk yang dekat dengan Gusti Allah? Malaikah itu ya, malaikah, dan itu semuanya menjadi milik Allah. Walahu man fis samawati, miliknya. Kalau milik itu seperti kamu memiliki sepeda, mau kamu apakan saja ya sepedanya nurut. Memang sepedanya ada yang bangkang, setangnya kamu saya ganti ya sepeda, ya monggo. Oh saya preteli ya kamu sepeda, ya monggo. Ya, oh saya kasih variasi ini, ya monggo, namanya milik kok itu. Lah begitu juga makhluk semuanya adalah milik Allah. Ya. Lah yang dimiliki Allah makhluk itu, makhluk yang sangat kuat sekali. Ya, sekali menembakkan, ya, menembak itu menembak musuh Allah, ya langsung musuhnya itu langsung keok. Bagaimana setan itu juga sakti, kuat sekali, bisa terbang ke langit, terbang untuk mencuri berita-berita dari malaikat di langit. Tetapi langit itu dikawal dan dijaga oleh para malaikat satpam itu. Begitu ada yang sembrono mau naik ke wilayah yang tidak diizinkan, langsung satpam atau pas pampresnya itu menembakkan peluru kepada setan itu. Ditembak pakai apa pelurunya? Pelurunya pakai bintang-bintang, pakai apa itu komet apa saja itu di langit, tembakan ya langsung setan itu jatuh ke bumi, jerkongkong. Itulah gambaran para malaikat. Mereka yang kuat seperti itu tidaklah sombong untuk menyembah Allah. Wa man indahu la yastakbiru an ibadatihi. Tidak sombong, tidak sekaligus tidak loyo di dalam menyembah Allah, menyembah terus-terusan gitu loh. Lah manusia yang teramat lemah, teramat kecil, ya apa sih manusia dibanding malaikat itu? Wong malaikat bisa menabok bumi aja, ditabok hancur. Apalagi kita itu seperti apa? Ditabok malaikat hancur. Malaikat saja itu di hadapan Allah terus menyembah tanpa ada rasa loyo. Kok makhluk yang sangat kecil dan sangat tidak